kita akan membahas tentang kelainan kongenital pada uterus dan tuba fallopiae. Kita beranggotakan 3 orang, yaitu Febriani Fitri Antika, Christina Kalendi, dan Yesi Astika. Yang pertama yaitu kita akan membahas kelainan kongenital pada uterus dan tuba fallopiae. Itu adalah kelainan yang timbul pada pertumbuhan ductus muller berupa tidak berbentuknya satu atau kedua ductus, gangguan dalam kedua ductus, dan gangguan dalam kanalisasi setelah fusi. Dan kemudian kelainan-kelainan tersebut sering disertai oleh kelainan pada urinarius, sedangkan ovarium sendiri itu biasanya normal. Untuk pemateri selanjutnya, silakan Christina Kalendi. Baik, saya akan melanjutkan. Kelainan pada uterus biasanya disebabkan karena saluran Muller tidak tumbuh atau karena persatuan saluran Muller tidak terjadi. Kelainan uterus, kelainan tuba fallopiae. Jenis penyebab kelainan kongenital pada uterus dan tuba fallopiae. Kelainan kongenital dan uterus terjadi karena satu, gagal dalam pembentukan apabila hanya terbentuk satu ductus Muller disebut uterus unicornis. Yang kedua, gangguan dalam mengadakan fusi kegagalan bersatu seluruhnya atau sebagian dari kedua ductus Mulleri. Yang ketiga, perlekatan intrauteri, trauma uterin. Yang keempat, kelainan pada vakum uteri. Yang kelima, inkompetensi serviks. Klasifikasi kelainan bawaan uterus. Yang pertama, uterus unicornis. Yang kedua, uterus bicomis. Yang ketiga, belahan sagittal uterus. Yang keempat, uterus delphis. Yang kelima, uterus sepsus dan subsepsus. Perdarahan abnormal pada uterus dan tuba fallopiae. Pertama, perdarahan uterus abnormal. Secara umum, penyebab perdarahan uterus abnormal adalah kelainan organik, tumor, infeksi, astemik, dan kelainan faktor pembekuan dan fungsional alat reproduksi. Kedua antara lain yaitu hipoperminore, hipomenore, meteorragia, dan menorrhagia aminore. Saya kembalikan di moderator. Terima kasih. Terima kasih. Demikian adalah presentasi dari kami kelompok 11. 10 kita lanjutkan kepada kelompok 11. Tapi wis mari Mbak.
Masih loading, yes. Jadi baik, Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 11. Di sini kami akan membahas mengenai ovarium. Di sini kami ada 3 orang, yaitu saya sendiri atas nama Katrina Serlin Kahale. Yang kedua ada Dea Fatukaloba, yang ketiga Kusmiati. Langsung saja untuk pembahasan pertama. Jadi baik, saya akan menjelaskan di sini mengenai ovarium. Di sini ada 2 pengertian yang diambil dari Brokers 2012 dan ilmu dokter. Itu yang pertama ada menurut Broker 2012 itu ovarium adalah gonad wanita, 2 struktur kecil yang terletak pada kedua sisi uterus. Kelenjar yang berada di bawah pengaruh sikilis hormon hipofis ini menghasilkan oosit dan hormon ovarium. Yang berikutnya, menurut ilmu dokter, ovarium adalah salah satu di antara beberapa organ reproduksi wanita yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Setiap wanita memiliki 2 ovarium terletak pada rongga panggul sebelah kiri dan kanan. Di bawah ada penjelasan untuk pengertian umumnya, yaitu di mana ovarium merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita. Setiap wanita memiliki 2 ovarium, merek oval sekitar 4 cm panjangnya dan berbaring kedua sisi rahim atau uterus terhadap dinding panggul di daerah yang dikenal sebagai fossa ovarium. Yang berikutnya ada fungsi ovarium. Itu yang pertama, menyimpan ovum atau telur yang dilepaskan 1 setiap bulan. Ovum akan melalui tuba falopi tempat fertilisasi dengan adanya sperma kemudian memasuki uterus sehingga terjadi proses pembuahan atau fertilasi. Ovum akan melekat atau implantasi dalam uterus dan berkembang menjadi janin atau fetus. Ovum yang tidak mengalami proses fertilisasi akan dikeluarkan dan terjadinya menstruasi dalam waktu 14 hari setelah ovulasi. Yang kedua, memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini berperan terhadap pertumbuhan jaringan payudara, gambaran spesifik wanita, dan mengatur siklus menstruasi. Yang ketiga, ovarium. Ovarium berfungsi mengeluarkan hormon steroid dan peptida seperti estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini penting dalam proses pubertas wanita dan ciri-ciri seks sekunder. Estrogen dan progesteron berperan dalam persiapan dinding rahim untuk implantasi telur yang telah dibuahi. Selain itu juga berperan belum habis di atas. Itu memberikan dan dalam mengatur siklus menstruasi. Lanjut. Letak ovarium itu adalah 2 organ kecil seukuran ibu jari yang terletak di panggul perempuan. Mereka melekat pada rahim, 1 di setiap sisi dekat pembukaan tuba falopi. Untuk berikutnya dilanjutkan oleh Dea Fatukaloba. Bagian-bagian ovarium. Struktur ovarium terdiri atas korteks di sebelah luar yang diliputi oleh epitelium germinativum yang berbentuk kubik dan di dalam terdiri dari stoma serta folikel-folikel primordial. Medula di sebelah dalam korteks, tempat terdapatnya stroma dengan pembuluh-pembuluh darah, serabut-serabut saraf, dan sedikit otot polos. Diperkirakan pada wanita terdapat kira-kira 100 keluar, kadang-kadang 2 folikel dan dalam perkembangannya akan menjadi folikel degraf. Folikel-folikel ini merupakan
perkembangannya akan terjadi folikel drop. Folikel ini merupakan bagian terpenting dari ovarium dan dapat dilihat di korteks ovari dalam letak yang beraneka ragam dan pula dalam tingkat-tingkat perkembangan dari satu sel telur dikelilingi oleh satu lapisan sel-sel saja sampai menjadi folikel digraf yang matang, terisi dengan likur folikuli mengandung estrogen dan siap untuk berovulasi. Faktor penyebab kanker ovarium. Yang pertama ada faktor lingkungan, kebiasaan makan, kopi dan merokok, adanya asbestos dalam lingkungan, dan penggunaan bedak talek pada daerah vagina. Semua itu dianggap mungkin menyebabkan kanker. Yang kedua ada faktor endokrin. Faktor endokrin, risiko endokrin untuk kanker ovarium adalah perempuan yang nulipara, menarsia dini, menopause yang lambat, kehamilan pertama yang lambat, dan tidak pernah menyusui. Yang ketiga, faktor genetik. Kanker ovarium herediter yang dominan autosomal dengan variasi penatase telah ditunjukkan dalam keluarga yang terdapat penderita kanker ovarium. Bila terdapat 2 atau lebih hubungan tingkat pertama yang menderita kanker ovarium, seorang perempuan memiliki 50% kesempatan untuk menderita kanker ovarium. Terima kasih. Saya lanjutkan. Tanda-tanda dan gejala klinis antara lain yaitu adapun tanda dan gejala yang ditimbulkan pada pasien dengan kanker ovarium adalah sebagai berikut. Yang pertama, haid tidak teratur. Yang kedua, darah menstruasi yang banyak atau menorragia dengan nyeri tekan pada payudara. Yang ketiga, menopause dini. Yang keempat, dispepsia. Yang kelima, tekanan pada pelvis. Yang keenam, sering berkemih dan disuria. Ketujuh, perubahan fungsi gastrointestinal seperti rasa penuh, mual, tidak enak pada perut, cepat kenyang, dan konstipasi. 8. Pada beberapa perempuan dapat terjadi perdarahan abnormal, vagina sekunder akibat hiperplasi endometrium bila tumor menghasilkan estrogen. Next. Tindakan yang dilakukan pada penanganan kanker ovarium antara lain yang pertama, intervensi bedah untuk kanker ovarium adalah hysterektomi abdominal total dengan pengangkatan tuba falopi dan ovarium serta omentum atau salpingo-ovarektomi bilateral dan omenektomi. Adalah prosedur standar untuk penyakit tahap dini. Yang kedua, terapi radiasi dan implantasi fosfor 32 atau 32B interperitoneal isotop radioaktif dapat dilakukan setelah pembedahan. Yang ketiga, kemoterapi dengan preparat tunggal atau multiple, tetapi biasanya termasuk cisplatin, sikofosfamid, atau karboplatin juga digunakan. Yang keempat, paclitaxel atau Taxol merupakan preparat yang berasal dari pohon cemara Pasifik, bekerja dengan menyebabkan glycotubulus di dalam sel-sel untuk berkumpul dan mencegah pencegahan struktur yang mirip dengan ini. Secara umum, sel-sel tidak dapat berfungsi ketika mereka terlilit dengan mikrotubulus dan mereka tidak dapat membelah diri. Karena medikasi ini sering menyebabkan leukopenia, pasien juga harus granulasi koloni stimulating. Yang kelima, pengambilan cairan asites dengan parasintesis
tidak dilanjutkan pada penderita dengan asites yang disertai massa pelvis karena dapat menyebabkan pecahnya dinding kista akibat bagian yang diduga asites. Ternyata kista yang memenuhi rongga perut pengeluaran cairan asites hanya dibenarkan apabila penderita mengeluh sesak akibat kesesakan pada diafragma. Next. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator kelompok 10. Ya, langsung ke sesi tanya jawab dulu, Dek. Baik, Ibu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya ingin tanya ya, ke kelompok 11. Tadi ada menyebutkan bahwa pengambilan cairan pada kondisi asites, ya. Nah, coba sih dijelaskan sedikit saja. Bagaimana patofisiologinya CA ovarium, ya, kanker ovarium itu bisa menyebabkan asites, bisa menyebabkan kondisi asites. Ya. Tuh. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum paham. Apa sih asites itu? Bagaimana sih kok bisa kanker ovarium kok bisa sampai ke asites? Nah, itu coba dijelaskan lagi. Sedikit saja, nggak usah terlalu panjang. Oke, terima kasih. Untuk yang kelompok 10 tadi tentang apa, Dek? Saya kok tadi nggak begitu jelas yang kelompok 10. Kelainan kongenital, Bu, pada uterus dan tuba fallopi. Oke, ya. Mohon maaf, Bu. Tuberkulosis. Nah, kita ketahui bersama bahwa tuberkulosis itu adalah merupakan bagian dari sistem reproduksi sebagai wanita yang berperan penting dalam proses menstruasi seperti itu dan pembuahan. Nah, seandainya kita itu berumur saat mau pubertas begitu, mau mens, tapi di situ kita itu mendapatkan kelainan tuberkulosis. Nah, apakah ketika kita mendapatkan kelainan tersebut, apakah kita tidak mendapatkan menstruasi pada saat umur dini, atau bisa dicegah dengan mungkin adanya alat-alat yang bisa menghilangkan kelainan itu, atau kita bakalan tidak dapat menstruasi untuk seterusnya seperti itu, teman-teman. Tadi mungkin teman-teman tidak menjelaskan kelainan tuberkulosis seperti apa dan maksudnya gejala-gejalanya seperti apa, bahkan
tindakan yang akan dilakukan itu seperti apa. Nah, di sini saya ingin bertanya, bukan berarti saya sendiri yang mengetahui, biar teman-teman juga ketahui seperti itu. Apakah ketika kita mendapatkan kelainan tuber fallopi di masa dini, itu kita, maksudnya gejalanya apa dan seperti apa, seperti itu, teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya, istilahnya untuk mendeteksi secara dini ya. Deteksi secara dini apabila ada kelainan pada uterus, pada tuba fallopi, pada organ-organ reproduksi. Nah, itu deteksi dininya seperti apa gitu ya. Iya, Ibu. Langsung aja 7 poin kalau bertanya. Ya, silakan dijawab kelompok. Mbak Nasa itu heboh ya. Iya, nanti aku terus juga untuk rekapan itu ya udahlah direkap dulu aja, baru nanti sama khususan